Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Erial dari kelas Hukum Ekonomi Syariah NIM 2210204005, mata kuliah Fatwa Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tazkiyah. Untuk kali ini saya akan membahas perkembangan dan dinamika fatwa ijarah dari dulu hingga sekarang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ustadz Dodi yang mempersilahkan saya untuk mengerjakan tugas UTS kali ini. Baik, langsung saja saya mulai. Pendahuluan. Ijarah yang berarti sewa atau upah dalam bahasa Arab merupakan salah satu akad dalam ekonomi syariah yang digunakan dalam transaksi sewa-menyewa atau kerja sama jasa. Di ranah keuangan syariah, ijarah mencakup berbagai layanan seperti pembiayaan leasing, pembiayaan aset, hingga layanan perbankan dan keuangan lainnya yang sesuai syariah. Seiring perkembangan waktu, fatwa terkait ijarah mengalami dinamika yang cukup signifikan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang syariah dan terus berkembangnya teknologi serta inovasi dalam dunia keuangan. Era awal pengembangan fatwa ijarah. Di masa awal, konsep ijarah diterapkan dalam bentuk yang sangat sederhana, sesuai dengan aturan-aturan dalam fikih klasik. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di periode ini banyak berfokus pada ketentuan dasar mengenai akad ijarah, seperti larangan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Pada masa ini, transaksi ijarah lebih banyak diaplikasikan dalam konteks sewa-menyewa tanah, bangunan, atau jasa secara langsung, tanpa adanya modifikasi produk keuangan. 2. Perkembangan di era modern. Memasuki era modern, kebutuhan akan produk keuangan yang lebih kompleks menuntut ulama dan lembaga fatwa untuk mengembangkan fatwa terkait ijarah. Di sini, ijarah mulai digunakan dalam bentuk pembiayaan leasing atau sewa guna usaha, di mana lembaga keuangan menyediakan aset atau jasa dengan skema sewa kepada nasabah, yang kemudian memiliki opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa, melalui konsep ijarah muntahiyah bitamlik. Fatwa terkait ijarah pada era ini mengalami adaptasi untuk menjawab kebutuhan institusi keuangan, seperti bank syariah dan perusahaan pembiayaan yang memerlukan instrumen keuangan syariah untuk kegiatan operasional mereka. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI di Indonesia misalnya mengeluarkan fatwa tentang ijarah dalam berbagai konteks, seperti fatwa tentang ijarah atas manfaat jasa dan barang, serta ijarah muntahiyah bitamlik untuk pembiayaan leasing dengan opsi kepemilikan. 3. Era digital dan dinamika fatwa ijarah. Di era digital, dinamika fatwa ijarah semakin berkembang dengan munculnya teknologi finansial atau fintech yang menawarkan produk berbasis ijarah. Dengan adanya inovasi seperti platform digital untuk pembiayaan aset atau kendaraan berbasis ijarah, Dewan Syariah Nasional dan lembaga fatwa lainnya mulai menyesuaikan ketentuan agar sesuai dengan praktik digital ini. Di Indonesia, fintech yang menggunakan akad ijarah diatur sedemikian rupa agar transaksi digital tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek transparansi dan penghindaran gharar. Selain itu, perkembangan ini juga melahirkan isu-isu baru dalam ijarah, seperti keabsahan akad yang dilakukan secara online dan cara menghitung biaya sewa dalam platform digital yang dinamis. Oleh karena itu, fatwa ijarah di era digital tidak hanya mengatur aspek keuangan, tetapi juga aspek teknis pelaksanaan akad di lingkungan teknologi. 4. Tantangan dan prospek ke depan. Perkembangan ijarah di masa kini menghadapi tantangan utama pada adaptasi regulasi dan fatwa untuk mengakomodasi inovasi terbaru seperti smart contracts dalam teknologi blockchain yang memungkinkan pelaksanaan akad ijarah secara otomatis. Ulama dan otoritas terkait diharapkan dapat mengembangkan fatwa yang lebih fleksibel namun tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan,
Secara keseluruhan, dinamika fatwa ijaroh dari dulu hingga sekarang menunjukkan bahwa prinsip ijaroh tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi syariah yang terus berkembang. Dengan penyesuaian dan inovasi yang terus dilakukan, fatwa ijaroh diproyeksikan akan tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah di era digital yang semakin maju. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.